Standby. Ketika beberapa bulan yang lalu kami hadir bersama para santriwan-santriwati Al-Hikam, hari ini nampak ibu-ibu garis di depan ini ya. Masya Allah, nampak Anda masih muda-muda hari ini, 5 tahun lebih muda daripada sebelumnya. Dan nampak hari ini adalah generasi-generasi pecinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra, amin. Yang di belakang adalah generasi-generasi robbani yang akan dibanggakan keluarga, amin. Dan kita doakan juga untuk semua yang hari ini hadir. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan, membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan diri, membawa peningkatan produk dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil orang. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Kepada anak, nah jika ibu mati hari ini, jika ibu mati, kau nanti akan membawa kado terindah untuk semua ibu, semua ayah pasti merindukan anak yang menjadi anak yang tak cukup pintar tapi soleh. Gemar Maulid Nabi sih digaungkan tiap tahun. Tujuannya apa? Yang di pesantren tumbuhkan mahabbah nubuwah kepada Nabi Muhammad, kepada ayah bunda. Kenapa Maulid Nabi diadakan? Biar kita lebih cinta kepada sang Nabi, cinta kepada istrinya, cinta kepada putra putrinya. Maka hari ini dalam waktu yang singkat sebelum kami kembali ke Istana Bogor Jamaah, saya mohon dengan sangat semuanya akan fokus kami bawa mengiringi samudra untuk mengenal mahabbah nubuwah kepada Nabi. Karena tidak sedikit di antara Anda yang hadir hari ini, walaupun yang tadi sudah dikenalkan oleh Pak Kiai, saya Al-Fakir Happy Chandra akan membawa Anda berselancar. Salsaka waktu 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah bersada Nusantara. Bersama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadirin di pohon berdiri. Siapa yang kami tangkap hari itu? Kami tangkap bukan wakil presidennya. Yang kami tangkap siapa? Yang kami tangkap disangka ada seorang ibu lagi berlinang air matanya itu. Saya itu orang Tasikmalaya, orang Kidul, Tasikmalaya Selatan, orang kampung Bunda. Tapi ketika Allah sudah menekan tombol on, tak ada kata yang mustahil. Ibu pernah berdoa, ya Allah, nah mudah-mudahan suatu saat kau bisa tampil di istana. Saat itu bundaku sampai mengatakan apa? Ya Allah Pak Nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pesantren. Kayaknya baru kemarin kau tampil di sebuah panggung kecil di kampung kita. Sekarang kau tampil dengan apa enaknya kerjaan kayak gitu? Saya termasuk orang yang waktu keluar dari pesantren anak yang nganggur dan belum pernah kerjaan. Saat itu diminta untuk misi di TV One, hanya ngomong TV One, beda. Sabar detik Bu. Nih saya ulangi ya, TV One memang beda. Sabar detik Bu, 4 detik. Saat itu kan saya masa 4 detik Bunda, saya ambil itu upload. Dibuka uploadnya di lobi musola TV One, Allahu Akbar. Hanya ngomong TV One memang beda. Dibuka ke amplopnya Bu, ternyata angkanya hanya ngomong TV One memang beda. Ternyata amplopnya angkanya adalah tuh mulai pokok. Biasa Pak nih, kalau ngobrol sama ibu-ibu kayak gini nih, pas dibuka angkanya, pasti Anda kaget. Anda juga kaget hari itu 27.500.000. Pasti Anda kaget, apalagi saya tutup lagi itu upload. Ketika sambil nonton film ini dan Anda pasti pernah mendengar, Bunda pernah mendengar ada satu tayangan di Antv dan Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Ada seorang ibu yang bertanya, dia berawal dari Lampung Selatan, dia mengatakan, Pak Happy Chandra, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar, gak mungkin saya ngomong sama istri ngomongnya kayak gitu kan? Jadi saya ngomong sama istri saya, tolong buatkan kopi untuk siang nanti istri saya, atau istri saya juga ngomongnya kayak pembawa acara gitu, kepada suamiku tercinta, atau resmi pisan di rumah kalau kayak gitu ya.
dan ceria. Ibu yang angkat kedua tangan hari ini, dia ibu dan bapak yang sehat, semangat, cerdas, terampil dan ceria. Berarti kalau yang angkat tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Yang angkat tangannya yang kanan di atas, yang di bawah, kecerdasannya kanan di atas, kanan di bawah. Kita mulai tuh nih, kalau kamu udah standby, kita mulai teman-teman yang di belakang, kita entertain, kita mulai. Dalam hitungan 3 mundur, 1, 2, mulai. Apa tuh seperti itu? Siap ya, seperti kayak gini. Jangan sampai gagal ya ibu ya. Yang angkat kedua tangan hari ini, ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, ibu langsung tutup tangannya. Kita mulai. Mulai. Buka. Luar biasa. Tutup. Fokus ya. Latih titik fokus Anda semua. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Pecah. Yai, ada mama yang di belakang. Ya istighfar, mulai. So sekarang ngajinya kayak gini dulu ya ibu ya. Ikuti dulu kajian kami di segmen awal. Kita mulai kembali. Mulai. Sekali kami di belakang bagus banget. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Senang. Ini adalah perdana pertama kali atas itu Maulid Nabi musiknya kayak gini. Ya kan, jarang-jarang. Pak, Bu, dari sini saja nampak banyak di antara Anda yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Ada yang fokus, lototin tapi nggak tahu otaknya kemana. Mulai ya Bu ya, tapi bukan tutup sob. Alika, buktikan spirit Anda hari ini. Di sini namanya applause hypnotic. Cocok ada anak SD di sini ya. Oh, anak SD jangan kalah sama kakak-kakaknya. Selamat pagi. Semuanya juga sama, sob. Jangan salah ya, ibu juga ibu masih semangat ya. Selamat pagi. Anda fokus banget. Jangan sampai gagal ya. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Kata ibu ingat masa TK ya Bu ya. Masya Allah. Kita mah sampai zuhur udah gak usah ngaji gini aja Bu ya. Selamat siang. Anda tahu ada pakar bahasa tubuh dari California yang mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah itu percaya diri dia di bawah 30%. Kelihatan tuh gak pede. Ibu, nanti ibu akan lihat keluarga. Ada yang percaya diri dan ada yang tidak percaya diri. Tampak dari sorotan matanya. Sob ibu, lihat keluarga Anda hari ini. Ini akan kelihatan nih mana warga yang gak pede, mana yang pedenya setengah-setengah, ada yang gak percaya diri sama sekali sejak lahirnya sampai hari ini ya. Sob buktikan. Hei Alika, buktikan Anda percaya diri hari ini. Selamat pagi. Anak-anak SD TK juga sama. SD langsung fokus lah SD ya. Ada juga yang sambil fokus, ada juga yang baca ayat kursi. Allah Bapak yang selamat pagi. Salah sendiri ada anak TK nya, bukan tidak anak TK hari ini. Selamat siang. Anda fokus banget, ingat ya Bapak Ibu ya. Ini yang sering gagal. Pemain Alika juga. Gini cara mendiamkan teman-teman hari ini ya. Selamat siang. Langsung fokus, Masya Allah. Selamat siang. Ingat ya Bunda, selamat malam gak ada tepuk tangan sama sekali. Latih otak kanan Anda, otak kiri Anda. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malam ini betul. Kita mari fokus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai sana. Selamat pagi. Selamat malam. Allahu Akbar. Kita mari fokus. Parenting itu adalah Alan Barbara dari California. Yang mahir berkeluarga itu adalah Alan Barbara dari Los Angeles, Amerika. Kita lupa bahwa Nabi adalah pakar dalam keluarga. Setelah haji wada haji perpisahan, Nabi detik-detik menemui ajalnya. Apa yang terjadi jemaah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam detik-detik menemui ajalnya setelah haji wada. Yang dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan siapa-siapa. Yang dipanggil oleh Nabi siapa? Adalah putri bungsunya. Nabi lagi lemah.
Nabi detik-detik menemui ajal, Nabi detik-detik sakaratul maut. Dan saat itu Nabi memanggil Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dipanggil Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dipeluk itu putri bungsunya detik-detik menemui ajalnya. Dibisikkan di telinga kiri Fatimah. Ketika dibisikkan di telinga kiri Fatimah, apa yang terjadi jemaah? Fatimah itu langsung dia berinak air matanya. Wa kanat Fatimah bahagia. Bagaimana Nabi memeluk putri bungsunya sebelum wafat. Dan saat itu Nabi itu langsung berinak air mata saat melihat putrinya juga berinak air mata. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassima. Saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, Fatimah langsung dia tersenyum. Pasti kita semua penasaran, baik bicara apa yang dibisikkan oleh Nabi. Jangankan kita mustaqul bi ikhwani. Kata Nabi sekali lagi jemaah, Nabi mengatakan apa di area apa mau bagi ana mustaqul bi ikhwani. Aku rindu saudara-saudaraku. Padahal saat itu para sahabatnya hadir, saudaranya hadir. Saat itu semua mengatakan, ya Rasulullah, alasna ashabak, bukankah kami ini sahabat-sahabatmu? Tapi Nabi mengatakan apa? Ana mustaqul bi ikhwani. Yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku alladzina lam yarawna anni walakinna yu'minuna bi. Yang aku rindukan adalah sahabat-sahabatku yang belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka percaya kepada aku. Siapa lagi kalau bukan kita jemaah? Kita belum pernah melihat Nabi, kita belum pernah berjabat tangan dengan Nabi, bahkan mungkin ini memeluk sang Nabi, tapi kerinduan sudah muncul dalam hidupnya. Kenapa? Pernahkah kita melihat seorang profet Ugasa? Kenapa saat itu dimunculkan yang namanya Nabi SAW bersama sahabat yang namanya Ugasa? Siapa Ugasa itu Bapak Ibu? Ugasa adalah sahabat Nabi yang mana setiap peperangan ada Ugasa selalu paling depan. Ugasa selalu mengatakan siapapun yang mampu menghadang Nabi, siapa yang mampu membunuh Nabi daripada yang membunuh Nabi, lebih kau membunuh aku adalah orang yang pertama yang akan kau bunuh daripada kau melukai sang Nabi. Tapi ketika saat itu Rasulullah SAW meminta Ugasa untuk memukul perutnya. Akhirnya apa yang terjadi jemaah? Saat itu yang terjadi ketika mendekati sang Nabi, Ugasa itu sudah siap-siap memukul sang Nabi. Itu tongkat sudah diangkat. Dan saat itu apa yang terjadi? Itu tongkat Ugasa detik-detik mau memukul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tongkat dia lempar dan dia langsung memeluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin aku memelukmu wahai baginda Nabi. Aku datang berdekatan denganmu ini karena kau akan melalui ajalmu ya Rasulullah. Aku ingin hanya memeluk kau yang dekat denganmu sebelum kau melalui ajalmu wahai baginda Nabi. Pelukan itu hangat. Ini dia Ugasa, potret kecintaan umat, sahabat Nabi, dan semua itu tercipta karena apa? Karena muncul kecintaan kita. Semuanya kita akan berselawat. Semuanya kita akan berselawat jemaah. Semuanya berselawat. Semuanya berdiri yang berada di area belakang. Semuanya bersujud jemaah. Salam alaika ya Rasul, salam ya Habib, salam alaika salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Baik jemaah, kita berharap dengan wujudnya
bersama kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad Muhammad Rasulullah SAW. Hayya ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami berserah kepada saya gendong ibu Oma, saya gendong ya. Ayo nak, mau kemana kau? Pak Chandra, aku ingin ketemu ibu kuburannya Pak Hepi. Saya gendong santri yang usianya baru 6 tahun. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku tak bisa doanya Pak Hepi. Selama ini aku berdoa pakai bahasa Aceh Pak Chandra. Tolonglah Pak Chandra, aku berdoa buat ibuku pakai bahasa Arab Pak Chandra. Suasana maulid Nabi muda hari itu, dia cinta dengan ibunya, dia rindu dengan ibunya yang sudah tiada. Saya perlu anaknya. Satu anak ini loh Sumawi. Dia mengatakan apa? Bu, aku bawa orang dari Jakarta dari pesantren, tolong dengar doanya bunda. Dia akan berdoa pakai bahasa Arab, tolong dengar ya bu ya. Akhirnya kami berdoa di sebelah. Ayo saya berdoa. Allahumma ij'al qubrahum rawdatan min riyadil jannah. Jadikan kubur kita surga ya Allah. Ini anak hebat. Mereka tak berkerudung, tapi mereka punya niat untuk punya kerudung. Sampai kabar ini saya sampaikan ke Ibu Khofifah hari itu saat menteri sosial. Ya, Anda bertanya, Pak Hepi, emang seburuk apa pesantrennya? Nih, Bunda, apa ada di Al-Hikam yang kelasnya kayak gini? Maulid Nabi diadain di tempat kayak gini, Bunda. Nih Pak, kalau Bapak lihat, itu tanah merah. Saya ngomong, manjada wajada, 5 anak teriak, manjada wajada. Itu sambil kehujanan. Buku mahfuzat dia kehujanan itu. Saya sudah basah kuyuk, kehujanan deras banget. Akhirnya saya bilang ke asisten untuk pakai jas hujan di kantor, itu satu dia seketika saya pakai jas hujan, anak ini langsung bilang, Pak Chandra, kenapa kau pakai jas hujan? Manja kali kau ini. Saya dikatakan manja sama dia. Gara-gara saya pakai jas hujan, karena mereka 5 tahun kehujanan dan keriman di tempat ini. Hei, santai-santai Alika, bersyukur kau punya mahad yang indah ini kawan. Kau tak pernah kehujanan, tak pernah kepanasan kau belajar di tempat ini. Cerita ini ujian dari Allah, dia bluani ashkur am akfur. Kita harus menjadi generasi yang syakuro, orang tua yang syakuro. Maulid Nabi hari ini momentum untuk menjadi insan yang syakuro, bersyukur. Karena apa? Mereka berangkat ke sekolah, maulidan, berangkat ngaji, udah tes Spiderman. Sendiri belakang kasih tahu gambar ini kan, Mama juga banyak yang tahu gambar ini. Tapi maksudnya apa? Mereka berangkat ke sekolah harus kayak gini. Nyawa taruhannya ibu. Kami usul dari Sabang sampai Merauke terakhir di Timika Papua, banyak di antara mereka yang berangkat mau maulidan, mau ngaji, mau ke sekolah. Berangkatnya pakai apa? Nih, pakai tali, pakai Spiderman. Mereka berangkat ke sekolah pakai apa? Nih, jembatannya hampir putus. Kami datang ke satu kota di Pekanbaru Dumai sana. Ada satu anak-anak, kami capture gambarnya. Mereka berangkat ke sekolah sampai menggunakan jembatan kayak gini. Saya bicara maksudnya apa? Bersyukur oleh Al-Hikam itu. Generasi Al-Hikam, Maulid Nabi, momentum untuk bersyukur. Cinta Rabb, cinta Muhammad SAW. Jangan sampai di antara antum masih ada yang mengatakan bacaan saya gak betah di pondok ini. Kalau kau masih katakan gak betah di pondok, mereka lebih gak betah jamaah. Tapi mereka masih bertahan membacakan ayat-ayat Allah, ikroknya, tilawahnya. Mereka tetap bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Karena ternyata ketika pertanyaan ini muncul. Rizmi. Dari mana Bu? Dari kampung Sabagi. Ibu sebagai apa? Sebagai Ibu rumah tangga. Tinggalnya dari mana Bu? Sabagi. Di mana itu Ustaz?
Oh, punya putra atau keluarga di sini pun? Pakai mikrofonnya? Punya. Sunda kalau saya Sunda pakai Sunda. Pakai Sunda. Oh, biasa bahasa Sunda. Sundanya Sunda Tasikmalaya apa Bandung apa Banten ya? Ibu gaduh putra atau putri? Gaduh. Ah, kelas berapa Bu? Kelas 2 SD. Ayah atau jauh dari dia? Saya. Di mana anaknya? Bisa lagi. Oh, bisa lagi. Tadi saya baru anaknya ketemu nanti anaknya ya. Bu, adik ada pertanyaan. Bu, setelah semua cerita tadi, apa impian ibu hari ini? Ketika ibu mengeluarkan kata-kata, harapannya hadal ma'ad hafathumul malaikat, dikelilingi malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Semakin kita sering berbisik sujud di bumi, maka langit akan mendengar. Kita doakan mudah-mudahan impiannya dikabulkan oleh Allah. Amin. Pasti punya impian. Ibu udah nyiapin. Saya punya impian. Impiannya adalah ini. Apa dulu? Silakan. Hargain orang tua. Aku Ingin banggain orang tua. banggain orang tua. Masih ada orang tuanya? Masih. Tapi belum bisa banggain gimana, Pak? Ingin bahagiakan orang tua. Bu, ada ungkapan yang menarik. Jika ingin bahagiakan orang tua, maka kita sendiri harus bahagia. Banyak orang yang mengatakan, Pak Epi, saya ingin bahagiakan orang tua, tapi yang sendiri tidak bahagia. Ibu udah hanya mengucapkan, saya ingin bahagiakan orang tua. Artinya orang tua ada dengar, pasti mereka akan bahagia dan bangga dengan kata-kata Anda hari ini. Ada yang lain? Apa impian untuk anak Anda? Ingin jadi yang lebih baik sebagai ibu lagi. Sebagai ibu. Andaikan putramu ini kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2, ada di sini nih. Gak ada. Andaikan ada Bu, Ibu bilang apa kan itu? Nah. Ya, itu sudah. Andaikan ayah tak kurang dia Bu tak? Apa tuh? Neng. Enggak neng masih gede. Kebahagiaan mamanya. Masih pintar sekolahnya. Sing sukses. Saya bisa membahagiakan mama. Ayah. Masya. Jadi sebenarnya Pak. Iya, Ibu bilang, Ibu bilang, saya jadi cerik Pak. Itu Ibu jadi cerik semua. Ini gara-gara Anda. Bu, impianmu sangat mulia, doanya sangat mulia. Kita hanya bisa mengaminkan amin. Sampaikan salam peluk dan cintanya untuk putranya Bunda. Ada titipan dari manajemen yang berikan untuk kita Islam Nabi. Maka angkat doanya dari bawah alam menuju ke arus. Maka hari ini jalan-jalan ya, satu friend santri dan orang tua. Hari ini saya minta Ibu Nurul nih, Ibu Nurul. Ya, Ibu Nurul Aulia nomor 3 Demokrat. Kenapa saya? Lama saya pindah ke sini ya, Bu. Andaikan di situ ada tulisan curhatan warga, pasti mereka akan curhat banyak banget ya, Ibu. Betul? Tapi hari ini Bu, yang akan saya munculkan ke Ibu Nurul Aulia adalah curhatan sang buah hati. Karena momentum Maulid Nabi ada momentum untuk lebih cinta kepada Nabi dan keluarga serta hati kita. Saya minta Ibu Nurul, nanti saya kasih sesuatu yang indah buat Bu Nurul. Bisa berangkat ke samping layar, kita di sini saja. Oh iya. Semuanya udah ke layar ya. Nah, dibukakan. Ini curhatan kawan-kawanku di luar sana. Dan ini mohon Ibu bacanya dengan seksama. Kita mulai curhatan yang pertama. Ini adalah dari anak Aceh. Hari itu dia curhat, dia menulis di kertas, ibunya itu sudah tak ada karena kena gelombang tsunami. Ini adalah suratnya. Silakan Ibu. Surat kecil untuk Mama di surga. Mama, aku kangen tahu sama Mama. Mama bisa lihat aku kan di sana. Seandainya aku juga bisa lihat Mama. Mama, doa aku selalu disampaikan sama malaikat. sama malaikat buat Mama.
bakal selalu jagain mama. Salam rindu, anakmu. Ini adalah dari kelas 5 SD yang melontarkan curhatannya. Bunda, momentum Maulid Nabi berikutnya. Aku paling tidak suka bila ibu saya bertengkar. Hebat, oh berkata mama. Aku paling tidak suka bila ibu saya berkata, hebat ya, kamu udah bisa nganggap mama pembantu. Dan aku tidak suka bila mama dan ayah sering berantem di rumah. Oke. Curhatan berikutnya. Kali ini Bapak Ibu lebih kaya pengalamannya daripada saya yang Toib ini, Bunda. Berikutnya dari anak SMP kelas 7, Bunda. Silakan. Saya tidak suka ibu saya kurang mempercayai saya ketika saya sudah berkata jujur atau sudah berusaha. Saya tidak suka ketika ayah saya melontarkan amarah, kata-kata kasar kepada saya dan kakak-kakak saya. Maulid Nabi di Pekanbaru saat itu menjadi ajang untuk muhasabah kepada diri kita. Dan ini surat berikutnya, Bunda. Ini curhatannya lucu-lucu anak-anak SD, tapi jelek kena banget bagi kita yang pernah merasakan satu momentum ini. Silakan. Saya nggak suka kalau disuruh sama ibu atau kalau ibu bapak ngomong lama banget sih. Kiai, Ibu Kiai, tanpa sadar saat itu banyak yang bilang air mata hari ini. Karena bisa jadi Anda pun ingin curhat tentang itu kan? Bukankah Anda pun ingin happy? Sebenarnya saya juga pengen bikin sesuatu untuk orang tua wacana. Dan Anda pun ingin mengatakan itu kepada ayah bunda. Curhatan yang muncul di setiap benak para santri hampir mirip dengan tulisan yang muncul di sini. Silakan Ibu Nurawiyah. Ini tulisannya, namanya adalah Bumi. Silakan. Terima kasih sudah membesarkan, menyayangi bumi, cinta mama. Bumi janji nanti semester 2 akan selalu dapat nilai 100. Menurut tahu, ini anak gak mau dia masuk ke dalam rumah karena dia nilainya waktu itu tidak 100, Kiai. Dia mengatakan pacar aku takut masuk rumah. Kenapa? Nah, nilaiku 70, pacar aku pasti dimarahin ayah bunda aku, pacar aku gak mau. Dia berjanji di kertas, dia masukkan lewat pintu. Tapi semester depan Bumi janji akan ada 100. Allah. Gara-gara benten rankingan di Lembu itu anak dimarahin, disuruh keluar dari rumah. Berikutnya Bu, namanya Hanin. Ibu bisa baca nggak tulisan ini, Bunda? Tetesan air mata Hanin. Semua menurut tulisannya tetesan air mata Hanin, tetesan air mata Hanin, tetesan air mata Hanin, tetesan air mata Hanin. Dia hanya mengatakan Hanin cinta Umi Abi. Semuanya tetesan mata, tetesan air mata, tetesan air mata. Dia nggak ngomong apa-apa, yang ada adalah air mata yang dari sini. Apa maksudnya? Dia nggak berbicara apa-apa. Intinya Hanin cinta Umi dan Abi. Momentum Maulid Nabi adalah momentum untuk lebih cinta kepada keluarga seperti Nabi cinta kepada keluarga. Tepuk tangan yang sudah membacakan narasi hari ini. Allah karim ya Rabbana. Karena apa? Nih dulu ada tulisan menarik saya bacakan. Rumah berantakan karena mainan anak. Rumah berantakan karena baju anak kotor. Air tumpah di lantai. Apalagi masih bisa itu semua kita bersihkan, Bunda. Karena jika kita respon dengan amarah, anak akan terluka karena ucapan kita. Lalu siapa yang bisa bersihkan hatinya kalau anak sudah terluka? Kalau hanya tumpah mata cair bahe, suami bahe bahasanya bahe. Kalau cair bahasa bahe itu langsung aja bersihkan, tak perlu menggunakan kata-kata yang tak elok didengar. Pohon di tanah Solomon, masih ingat Al-Hakim? Pohon di tanah Solomon diteriakin warga. Pohon, ya Allah, ini pohon terbayar. Aku yakin dengan teriakan ini pohon akan tumbang dan hancur. Ya Rabbana, innaka khairul mustafa. Ya Rabbana, hanya kepadamu kami
ini pohon. Itu kepada pohon. Apalagi kalau kita berteriak kepada anak yang berdua ya, lebih baik kau pulang lagi lah ke pondok. Aku benci sama kau ini. Satu kata seorang bapak dan ibu dan teriakan itu negatif. Satu kata teriakan bisa membunuh jutaan orang anak itu. Jadikan Maulid Nabi momentum lebih cinta kepada keluarga. Karena apa? Masa kecil adalah masa bahagia. Namun tidak sedikit anak yang mengalami luka di masa kecilnya. Berhati-hatilah dengan perkataan dan perbuatannya ya bunda. Karena apa? Jika sudah melukai hati seorang, bagikan sebuah paku yang menancap pada kayu. Walaupun sudah dicabut, pasti meninggalkan bekas. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Bu, Abdul Nurul udah berbagi. Itu Anda akan mengatakan, ya Allah, cucu dari ini paling keren. Hebat banget, kalau bilang hebat. Keren banget. Lukisannya keren banget ya Allah. Jarang-jarang ada Nabi Muhammad yang bisa melukis kayak gini. Walaupun lukisan APK dari dulu gitu aja. Lukisan APK, Hakim, dari dulu gitu aja. Tulisannya apa? Ada 2 gunung, ya kan? Di atasnya ada apa? Ada matahari. Samping matahari ada apa? Ada awan. Di depan gunung ada apa? Ada sawah. Samping sawah ada apa? Ini yang ada maksud lukisannya kan? Tapi bisakah Anda memberikan kebahagiaan untuk mereka? Karena sang buah hati yang dihidupkan adalah sumber energi untuk kita. Nabi Muhammad SAW energi untuk bumi pesantren ini. Nabi Muhammad SAW adalah sumber energi untuk semua yang hari-hari ini. Aina tafirun fafirru ilallah. Kemana kau akan lari? Larilah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jadikanlah Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan figur sampai akhir nanti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Maka momentum Maulid Nabi adalah momentum yang luar biasa, memupuk menggapai cita-cita, motivasi menuju hari santri. Hari santri tak cukup tanggal 22, tapi jadikan hari santri semua hari-hari penuh dengan nilai kesantrian. Jadikan semua hari-hari penuh dengan nur Muhammad. Dan kami doakan semoga ibu-ibu, bapak-bapak semua sehat walafiat. Kiai sing sehat, tante ibu kiai sing sehat, kami doakan dari jauh. Saya jarang ketemu dengan antum, tapi sekali anak ketemu antum, ini dua anak powerful buat antum. Semoga antum sehat walafiat. Panjang umur kiai, bendera ini harus terus berkibar. Kami selalu bawa kemana-mana nama pesantren ini. Kami pernah datang pesantren yang satu ini. Kami bawa gaung maras antum kemana-mana saat itu. Kami bawa saat antum ketemu dengan anak, kami capture gambar. Kami bawa ke Pekanbaru. Kalau kami pernah datang di pesantren yang luar biasa ini, tepuk tangan untuk Al-Hikam Nafas Figur. Wow, santri-santri di belakang. Salam cinta kami untuk kalian kelas 6 dengan nama makalahnya apa? Mumtazah. Iya, Mumtazah. Saya ucapkan untuk Mumtazah. Mumtaz itu artinya istimewa. Kami yakin Mumtazah adalah generasi yang istimewa yang akan hiasi negeri ini. Tepuk tangan untuk Mumtazah Generation. Mumtazah. Dapat aja itu kamu ya. Orang-orang mah di luar sana nama generasi ya Excellent Generation. Cuma di sini yang paling unik, Mumtazah Generation. Ini nama anak Mumtaz beda juga tuh. Dia Mumtaz, gak pernah bilangnya gak Mumtaz ya. Baik, hadza nallahu ya'lamu ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa barakallahu fikum wa as'adanallahu fid dharain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.